Haleluya. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kasih dan anugerah-Mu tiada berkesudahan dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini semua berkat kasih karunia Allah. Kami boleh memasuki bulan yang baru, bulan yang ketiga di tahun ini. Kami sudah memuji Engkau, bersorak-sorai bagi nama-Mu. Saatnya kami duduk diam di kaki-Mu, belajar dengar-dengaran kepadamu. Kami adalah murid-Mu dan kami rindu Engkau berbicara kepada setiap kami. Pakai hamba-Mu untuk menjadi penyambung lidah Allah sendiri. Menyampaikan pesan Tuhan, isi hati Allah kepada setiap kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Oleh anugerah Tuhan kita telah memasuki bulan yang ketiga pada tahun ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada bulan yang ketiga di tahun ini kita akan berbicara firman Tuhan mengenai teguh di dalam Kristus. Hidup yang teguh, hidup yang kokoh di dalam Kristus. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, di minggu yang pertama ini firman Tuhan saya beri judul luput dari kesesakan. Luput dari kesesakan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kesesakan adalah bagian yang tak terhindarkan. Bagian hidup yang tak terhindarkan dalam perjalanan kita selama kita berada di dunia ini. Sekali lagi, selama kita berada di dunia ini, maka tidak seorang pun yang mampu menghindarkan diri dari apa yang disebut dengan kesesakan. Kesesakan telah membuat banyak orang jadi lemah. Kesesakan telah membuat banyak orang jadi undur dari Tuhan. Itu sebabnya bulan ini kita bergumul bersama-sama supaya kita tetap teguh di dalam Kristus. Saudara-saudara, kehidupan yang penuh dengan kesesakan itu bisa saja terjadi karena beban hidup yang menghimpit. Sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Adanya kesusahan, adanya kekurangan, penindasan, permusuhan. Semuanya itu terkandung dalam arti yang disebut dengan kesesakan. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, selama saudara dan saya berada di dunia ini, hidup di dunia ini, siapapun kita, tidak akan pernah bisa terhindar atau menghindar dari apa yang disebut dengan kesesakan. Tetapi puji Tuhan Allah memberikan kita pedoman supaya kita mampu keluar, mampu menghadapinya, mampu luput dari kesesakan. Dengan kata lain saudara, pada masa sulit seperti ini, pada waktu kesesakan dapat datang menimpa hidup kita, maka kita memerlukan pertolongan Tuhan yang akan menuntun kita sekalian untuk keluar dari kesesakan itu. Oleh sebab itu saudara, pertanyaan penting untuk kita renungkan menghantar firman hari ini. Bagaimana kita mendapatkan pertolongannya, pertolongan Tuhan, agar kita mampu keluar dari kesesakan, luput dari kesesakan itu. Bersama-sama kita buka firman Tuhan dari Mazmur pasal 18, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Mazmur pasal 18, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku,
tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku. Maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat yang kita baca ini mengisahkan pengalaman seorang Daud, hamba Tuhan, yang disebutkan di dalam ayat yang pertama tadi, dari hamba Tuhan, yakni Daud. Daud pernah mengalami kesesakan dalam hidupnya. Dikatakan di sini bahwa Tuhan telah melepaskan dia, meluputkan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kesesakan itu tanpa mengenal siapapun. Pria dan wanita. Orang hebat atau orang terpandang dengan orang sederhana. Orang berpendidikan atau tidak berpendidikan, kaya dan miskin. Pasti diperhadapkan dengan kesesakan, walaupun beda jenis kesesakan yang dialaminya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang yang memusuhi Daud. Ada banyak orang yang membenci Daud, dikatakan cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Saudara-saudara, dengan kata lain di dalam pasal ini mengisahkan kepada kita, mengajarkan kepada kita bagaimana Daud luput dari kesesakan. Bagaimana Daud bisa keluar dari kesesakan. Maka pertanyaan penting, apa yang dilakukan oleh Daud? Apa yang diperbuat oleh Daud dalam hidupnya sehingga Allah memberikan kepada dia jalan keluar sebagaimana disebut dalam ayat yang ke-7. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Saya pelajari kisah Daud dari pasal ini. Ada beberapa hal yang dia lakukan sampai akhirnya dia sampai pada ayat yang ke-7. Allah meluputkan dia dari kesesakan itu. Yang pertama, saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Daud sampai akhirnya Allah meluputkan dia dari kesesakan. Yang pertama, Daud mengasihi Tuhan. Di ayat yang kedua dikatakan ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan. Saudara sekalian, bicara mengenai kasih kita kepada Tuhan atau mengasihi Tuhan, ingat bahwa kasih terhadap Tuhan, terhadap Allah merupakan perintah pertama dan terbesar dari hukum Taurat. Tidak ada perintah lain selain daripada perintah ini yang paling diutamakan. Sebab perintah ini merupakan dasar dari segenap kepatuhan kita dan pujian kita yang berkenan kepada Allah. Artinya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, semuanya sia-sia kalau tidak didasari pada kasih kita kepada Allah. Daud menyerukan kemenangan di dalam Allah. Dan hubungannya dengan Tuhan, dia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Hari ini mari renungkan kembali. Seberapa dalam saya mengasihi Tuhan Allah.
Seberapa penting Tuhan dalam hidupku sehingga aku mengasihi Dia. Inilah yang harus kita lakukan atas segenap hidup kita. Dalam seluruh gerak kehidupan kita. Dan saya percaya kalau kita mengasihi Tuhan Allah, maka Dia juga yang akan bertindak dalam kehidupan kita. Tidak mungkin Allah biarkan orang yang Dia kasihi. Kalaupun Allah membiarkan, mengizinkan orang yang Dia kasihi itu masuk dalam kesesakan. Tapi Allah akan menolong dia. Allah akan memberi kekuatan. Allah akan memberikan jalan keluar bagi dia. Ada banyak contoh kisah dalam Alkitab. Tapi sebutlah misalnya contoh seorang yang bernama Ayub. Sangat mengasihi Tuhan Allah. Ayub pasal 1 ayat 1 menjelaskan bagaimana Ayub itu sangat dekat, sangat sayang, sangat mengasihi Allah. Dan sangat karena dia mengasihi Allah, dia melakukan apa yang benar di mata Allah. Tapi sekalipun demikian saudaraku, Ayub diizinkan oleh Tuhan masuk dalam kesesakan. Tapi yang luar biasanya sekalipun dia diizinkan masuk dalam kesesakan, Allah tidak membiarkan dia. Allah tidak meninggalkan Ayub. Allah tidak membiarkan dia berjalan sendiri. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, supaya kita tidak memiliki pemahaman yang keliru, bahwa kalau kita sudah mengasihi Allah, maka masalah, rintangan, tantangan tidak akan ada lagi. Itu tidak benar. Tetap ada. Tapi bedanya Allah akan menolong. Allah tidak tinggal diam. Allah tidak biarkan. Allah tetap memegang kendali. Dan itu yang dilakukan oleh seorang yang bernama Daud. Dia berkata, aku mengasihi engkau. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, periksalah dirimu. Seberapa dalam aku mengasihi Tuhan. Bukan lewat kata-kata saja. Tapi sikap perbuatan hidupku yang mengasihi Dia. Diizinkan Tuhan ya masalah datang pada Daud. Sekalipun dia sangat mengasihi Tuhannya. Tetapi Allah tidak membiarkan dia. Diizinkannya terjadi. Tapi Allah tetap pegang kendali. Dan akhirnya Allah menolong dia. Dalam perjanjian baru kita mengenal ada orang kakak adik yang bernama Marta dan Maria. Bersama adiknya Lazarus. Mereka juga adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tapi diizinkan Tuhan masalah terjadi dalam mereka. Yaitu mati, meninggalnya adik mereka namanya Lazarus. Di saat mereka butuh kehadiran, kedatangan Yesus pada saat Lazarus masih sakit sebelum mati. Alkitab mencatat Yesus tidak segera datang. Dibiarkannya. Seolah-olah dia tidak peduli. Dan saya percaya akan ada orang yang berkata, Marta dan Maria, selama ini engkau bersama dengan dia. Katanya Yesusmu baik. Engkau dekat dengan dia, apapun kau perbuat bagi dia. Tapi di saat engkau sedang mengharapkan kehadirannya karena adikmu sakit, dia tidak datang, dibiarkannya. Tapi ternyata saudara, memang sepertinya. Sampai akhirnya Lazarus, Alkitab berkata dia mati. Tapi setelah dia mati dan dikubur, Yesus baru datang. Oh, ketika itu terjadi mungkin ada orang yang bilang termasuk dalam hatinya, sia-sia, percuma kau datang, sudah selesai. Adik kami sudah mati, sudah dikubur pun. Tapi ternyata Allah mengizinkan itu terjadi untuk menunjukkan kehebatan Allah. Kehebatan Tuhan dan mau menunjukkan bagaimana Yesus Kristus memang sungguh-sungguh mengasihi Marta dan Maria sebagaimana Marta dan Maria mengasihi Kristus. Jadi saudaraku sekalian, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, dengan segenap apa yang ada pada kita. Harus Tuhan yang dimuliakan. Yang kedua, hal yang kedua yang dilakukan oleh Daud sampai akhirnya Allah meluputkan dia. Daud menjaga kesucian hidupnya. Daud menjaga kekudusan hidupnya. Ayat 21 dari pasal ini. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku.
Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Menjaga kesucian hidup. Allah melepaskan Daud sesuai dengan kebenarannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perintah Tuhan yang begitu keras kepada kita. Kita harus kudus sebagaimana Tuhan Allah adalah kudus. Kita harus suci, hidup dalam kesucian sebagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang suci. Hidup kudus artinya dia terpisah atau memisahkan diri dari segala yang bernada atau berbau dosa. Memisahkan diri dari segala sesuatu yang menjijikkan bahkan yang menyakitkan di hati Allah. Kita harus menghindarkan diri dari sana. Daud memang pernah jatuh. Daud memang pernah berdosa. Tapi Daud bangkit kembali dari keberdosaannya, bangkit kembali dari pelanggarannya, dia dipulihkan oleh Tuhan Allah. Karena di antara kita tidak seorang pun yang tidak pernah jatuh. Semua kita pernah berdosa, semua kita pernah melanggar kesucian dan kekudusan Allah dalam hidup kita. Tapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu bangkit kembali. Kita perlu bangkit sebagaimana Daud berdosa. Namun dia bangkit kembali, dia rela hidupnya diubahkan dan meninggalkan segala bentuk kejahatan itu. Dan dia menjaga kesucian hidup. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kelepasan yang dialami oleh Daud, keluputan yang dialami oleh Daud, itu dianggap sebagai balasan untuk kehidupan dia yang benar. Kesucian tangannya, kesetiaannya, dan kejujurannya. Saudara-saudara, setiap orang yang menjaga kesucian hidupnya di hadapan Allah, membela kekudusan Allah, mengutamakan kesucian Allah, Allah akhirnya berpihak dan membela orang itu. Saudara masih ingat seorang yang masih muda, bernama Daniel. Daniel seorang yang muda. Ketika dia diperhadapkan kepada makanan santapan raja yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Makanan itu enak sudah pasti karena makanan raja. Tapi makanan raja itu sudah terlebih dahulu dipersembahkan kepada berhala. Tetapi Daniel berkata, aku tidak usah makan dari santapan raja. Lebih baik saya makan sayur. Makan rebusan sayur, sayur bayam yang direbus begitu saja. Diadakan pemeriksaan, diadakan uji coba selama 10 hari. Alkitab berkata bahwa akhirnya perawakannya daripada Daniel itu begitu baik, begitu sehatnya ketika dia mencoba mempertahankan hidup benar, hidup yang tidak menajiskan dirinya di hadapan Allah dengan santapan raja itu. Saudara-saudara, apa yang terjadi bagi Daniel? Alkitab berkata Allah memberikan hikmat pengetahuan kepada Daniel melebihi daripada orang-orang lain. Melanjut kepada pasal selanjutnya dalam kitab Daniel, kita berjumpa dengan 3 orang anak muda yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego dipaksa untuk menyembah dewa buatan dewa yang disembah oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, Allah yang kami sembah, kalau dia sanggup melepaskan kami, dia akan melepaskan kami dari tanganmu ya Raja. Tetapi kalaupun Allah tidak melepaskan, kami tetap beribadah kepada dia, bukan kepada dewa atau sesembahan Raja Nebukadnezar. Alkitab mencatat mendengar hal itu, Raja Nebukadnezar murka. Itu sebabnya dia perintahkan supaya dapur api itu dipanaskan 7 kali lebih panas dari yang biasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saking panasnya Alkitab berkata orang yang membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego itu mati duluan. Mati karena saking panasnya. Belum masuk ke dalam, baru di luar, tapi sudah mati saking panasnya. Orang
ini menjaga kesucian Allah. Kesucian itu bukan hanya kita, oh saya tidak berzina, saya tidak mencuri, bukan hanya itu. Bicara kesucian bagaimana juga kita hidup benar di mata Allah. Bagaimana kita tidak melakukan apa yang jahat di mata Allah. Itu bicara kehidupan yang suci. Dan Alkitab berkata akhirnya Sadrak, Mesak dan Abednego dimasukkan ke dalam dapur perapian yang sudah dipanaskan 7 kali lipat. Karena mereka menjaga kesucian Allah. Menjaga kesucian hidupnya di hadapan Allah. Apakah mereka tetap masuk ke dalam dapur itu? Jawabannya tetap masuk. Apakah masalah akan terjadi dalam hidup kita? Jawabnya tetap masuk, tetap menghadapinya. Tapi luar biasa, ketika mereka dimasukkan ke dalam dapur perapian yang menyala itu, 3 orang. Akhirnya Raja Nebukadnezar dan pembesar-pembesar yang ada di situ heran dan berkata, bukankah 3 orang yang kita masukkan? Kenapa jadi ada 1 lagi? Kenapa jadi 4 orang? Dan yang satu itu wajahnya seperti dewa. Oh saudaraku sekalian, saya percaya itu adalah Allah yang hadir menyertai mereka di sana. Dan Alkitab berkata sehelai rambut pun dari kepalanya tidak terbakar. Bahkan bau asap pun sama sekali tidak ada pada tubuh mereka. Kenapa? Kenapa? Mereka membela atau menjaga kesucian hidup di hadapan Allah. Sebab ketika kita menduakan Allah, dengar. Ketika kita sudah berani menduakan Allah, kita sedang melakukan apa yang disebut dengan perjinahan secara rohani. Kita memiliki dewa, memiliki ilah, memiliki penyembahan-penyembahan yang lain. Yang ditujukan tidak hanya kepada Allah, tapi kepada yang lain. Maka itu juga celah di hadapan Allah. Sadrak, Mesak dan Abednego tidak mau melakukan itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ada konsekuensi untuk ketidakpercayaan, namun ada manfaat bagi pengikut-pengikut Kristus yang tetap setia kepada Dia. Oleh sebab itu, Daud tetap menjaga kesucian hidupnya. Sekali lagi, dia pernah jatuh, tapi dia bangkit kembali. Hal yang ketiga, saudara. Agar kita mengalami pertolongan Allah, luput dari kesesakan. Yang ketiga yang dilakukan oleh Daud. Daud tetap mengikuti jalan Tuhan. Ayat 22. Sebab aku tetap, sekali lagi perhatikan kata ini. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Di dunia ini ada banyak jalan yang ditawarkan kepada kita. Jalan-jalan itu ada jalan-jalan yang mudah, jalan-jalan yang menyenangkan. Jalan-jalan yang keluar dari kehendak Allah. Dan itu jalan-jalan yang menyenangkan di satu sisi. Tetapi Daud berkata, aku tetap mengikuti jalan Tuhan. Tidak berlaku fasik, tidak mau menyakiti hati Allah dengan mengikuti jalan lain. Sekali lagi Daud berprinsip, saya tidak mau menyakiti hati Allah, berlaku fasik terhadap Allah dengan mengikuti jalan lain. Di pasal yang lain, Mazmur pasal 37 ayat 34. Firman Allah berkata, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Dan tetap ikutilah jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Mengangkat engkau artinya memberikan pertolongan. Memberikan kepadanya jalan keluar dari setiap masalah pergumulan yang dihadapinya. Saudara-saudara, kita wajib berada di jalan Tuhan dan tidak boleh menyimpang. Sekali lagi kita wajib berada di jalan Tuhan dan tidak boleh menyimpang. Menyimpang ke jalan yang lain. Hal ini disampaikan oleh Tuhan Allah kepada Yosua. Kita baca dalam Yosua pasal yang pertama ayat 7 bagian terakhir.
Di sana firman Allah berkata, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jalan mana yang saudara ikuti hari ini? Atau sadarkah kita bahwa kita sudah keluar dari jalan itu, menyimpang dari jalan itu? Hanya saudara yang tahu. Jika kita mengikuti jalan Tuhan dengan penuh kesadaran, sekali lagi, mengikuti jalan Tuhan dengan penuh kesadaran, maka kita dapat menanti-nantikannya dan menyerahkan jalan kita kepadanya dengan penuh sukacita. Haleluya. Kemudian dalam Mazmur pasal 25 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Juga dalam kitab Amsal pasal 10 ayat 29, jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang-orang yang berbuat jahat. Jalan Tuhan itu artinya kehendak Tuhan. Jalan Tuhan itu artinya jalan-jalan yang harus kita jalani, yang harus kita lalui, di mana jalan itu sesuai dengan keinginan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan menyimpang. Sekali lagi, jangan menyimpang. Daud tetap berada di jalan Allah, dan akhirnya Allah meluputkan dia dari kesesakan hidup yang menghimpit dia. Yang terakhir, hal yang keempat, yang terakhir adalah berseru kepada Tuhan. Itu dinyatakan tadi di ayat yang ke-7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku. Aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, haleluya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, doa, berseru, berteriak kepada Allah harus dibangun pada satu keyakinan, yaitu iman yang kokoh. Bukan sekedar berteriak, bukan sekedar berdoa tanpa keyakinan. Saudara-saudara, semakin kita bersungguh-sungguh dengan Allah, maka percayalah, Dia pun akan memberi pertolongan bagi orang yang sungguh-sungguh kepada Dia. Meskipun kesesakan mendorong kita untuk berdoa. Artinya dia baru berdoa setelah ada kesesakan, setelah ada masalah. Tapi Allah pun tidak akan memalingkan telinganya dari jeritan orang-orang seperti itu. Ayat 7 ini mengatakan demikian. Bahwa Daud berdoa. Daud berteriak. Daud berseru dan Allah menolongnya. 2 Tawarik pasal 20 ayat 9. Firman Tuhan berkata demikian. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, ini kesesakan semua, penghukuman, penyakit, sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu dalam kesesakan kami. Dan kami akan berseru kepadamu, kepada Tuhan dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Berarti diperlukan keseriusan, diperlukan kesetiaan, diperlukan kesungguhan hati kita dikala kita berdoa dan minta kepada Allah. Juga Mazmur pasal 18 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak, minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke
telinganya. Saudara, Allah harapkan kita tetap teguh di dalam Dia. Dan itu sebabnya Dia berikan kita jalan keluar bagaimana kita bisa luput dari kesesakan. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berharap. Jangan berhenti berteriak kepada Allah. Karena Allah memberikan kita jalan-jalannya supaya kita bisa keluar. Tapi jangan berfokus pada bahwa Allah mendengar. Allah memberi jalan keluar. Tapi kenapa Allah mendengar? Kenapa Allah memberikan jalan keluar? Ada bagian Allah. Bagian Allah untuk menolong kita, mendengar, memberi jawaban bagi kita. Tapi ada bagian hidup kita. Bagian hidup kita adalah bagaimana supaya kita mengasihi Dia, menjaga kesucian, dan tetap mengikuti jalannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu, jangan ada di antara kita yang putus asa. Allah berikan saudara dan saya jalan keluar supaya kita luput dari kesesakan. Memang sekali lagi, kesesakan itu tak bisa kita hindarkan. Tapi bagaimana supaya kita bisa luput dari kesesakan? Yang pertama, firman Allah mengajar kita hari ini. Tetaplah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Yang kedua, jaga kesucian hidup. Jaga kekudusan hidup. Jangan kompromi dengan dosa. Jangan hidup dalam dosa. Jangan melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Maka Tuhan akan meluputkan kita. Dan yang ketiga, saudara sekalian, tetap mengikuti jalan Tuhan. Cari jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu memang sempit. Itu sebabnya firman Allah berkata di dunia ini hanya ada dua jalan. Ada yang sempit, ada yang lebar. Tapi jalan yang sempit itu susah dilalui. Jalan yang sempit itu susah, tapi ujungnya adalah untuk mendapatkan kehidupan kekal. Sementara jalan yang lebar, mudah dilalui. Banyak orang ke sana, tapi ujungnya membawa kepada kematian. Dan yang terakhir, saudaraku sekalian, supaya kita luput dari kesesakan, berserulah kepada Tuhan. Berdoalah. Berharaplah kepada Tuhan. Maka ketika kebenaran ini kita miliki, kita lakukan, maka kita akan diluputkan Tuhan dari kesesakan. Ketika kita luput dari kesesakan, maka kita akan mampu berdiri teguh di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sudah memberikan kami jaminan yang baik, jaminan yang pasti. Bahwa kami akan diluputkan dari kesesakan. Apabila kami mengasihi Tuhan lebih sungguh. Kami menghormati Allah dengan menjaga kesucian hidup kami. Dan juga kami tetap berada di jalan-Mu. Tetap mengikut Engkau. Dan mampukan kami untuk tidak pernah mengandalkan diri sendiri. Tapi selalu datang pada Allah dengan jalan berseru, berdoa kepada Engkau. Terima kasih untuk firman Allah yang hidup, yang telah mengubah hidup kami. Berkati kami sekalian, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.